Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Prinsip Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. And enjoy the video. Oh, seperti ini ya. Yang kedua, akui emosi positif dan juga kita harus mengakui emosi negatif. Ingat, bukan dari emosinya maka artinya dia negatif atau positif, tetapi itu memang menjadi bagiannya. Jadi bukan cuma yang diapresiasi, oh ada bangga ya, ada senang, itu penting. Itu nggak usah orang tuanya, semua orang juga akan membanggakan dia. Justru sebagai orang tua, sebagai teachernya, di momen-momen dia terjatuh, di momen-momen dia tidak bisa ngapa-ngapain, disitulah yang kehadiran kita tuh dibutuhkan. Ya kan? Kalau kita hebat, kita cantik, kita tampan, kita berani, orang tuh juga akan mengapresiasi. Tapi ketika dia nggak berhasil, dia tersandung, dia jatuh, siapa yang menemani? Itu lebih penting. Dan yang paling utama adalah orang tua. Kalau dalam anak kita dalam proses belajar, ya berarti teachernya. Jadi momen itu menjadi momen-momen yang krusial bagi anak, gitu. Terus yang ketiga, perasaan kasih sayang dan perhatian dari orang tua itu nggak bisa tergantikan ya Mas. Harus, karena apa? Anak akan merasa dihargai dan juga dicintai. Ingat, unconditional love, cinta tanpa syarat itu hanya dimiliki oleh orang tuanya. Menerima dia apa aja, anaknya paling cantik sedunia, anaknya paling ganteng sedunia, gitu kan. Kalau sama orang yang dia rasa harusnya aman aja dia nggak merasa aman, jadi jangan pernah berharap ketika di kehidupan sosialnya dia merasa aman. Pilihannya cuma dua, dia yang akan tersakiti terus jadi korban, atau dia yang akan jadi pelaku. Nah, pilihan itu aja, nggak ada. Dia pasti akan ada perilaku yang menyakiti, tinggal ke dirinya saja menyakitinya atau menyakitinya ke orang lain. Gitu, karena tidak ada perasaan dicintai. Yang terakhir, orang tua mengajarkan nilai-nilai positif. Nah, ini yang menjadi penting. Tadi ya, ada nih anaknya marah nih, ngamuk karena nggak dibelikan barang. Ngamuknya benar, kecewanya benar, marahnya benar, tapi tetap diberikan value yang sesuai dengan keluarga kita. Value keluarga itu kan terdiri dari apa? Budayanya, agamanya, atau mau ada aturan atau ada visi misi dari keluarga yang mau kita sampaikan. Jadi itu wajib untuk diselaraskan. Jadi bukan berarti permisif itu, pengasuhan gentle parenting itu adalah membolehkan semuanya. Enggak, tetap ada aturan dan batasannya. Semakin jelas batasan, semakin anak itu semakin merasa dihargai dan semakin positif. Jadi bukan los-los aja ya, itu bukan gentle parenting. Gitu. Oke, terakhir ini konsep dari mengelola emosi, ada remedy, melepaskan emosinya. Jadi boleh dirilis dulu. Kalau mau merasa kemampuan komunikasinya nggak baik, nggak bisa cerita ke orang, siapkan satu kertas Mas, boleh ceritakan, atau di kertas itu kita coret-coret dulu aja. Karena yang kita butuhkan adalah memberi jarak dulu dengan perasaan tersebut. Kalau terlalu dalam, nggak perlu action. Yang kita gunakan saat ini adalah merasakan emosinya. Kalau action atau perilaku itu akan berdampak ke orang lain ya kan? Yang kita mau rasakan dulu marahnya kita mundur dulu, kasih waktu dengan diri kita. Boleh dengan kita tuliskan atau boleh sekedar coret-coret dulu, mengeluarkan dulu emosinya, ya. Setelah itu baru reframing, melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Baru tuh di level ini udah lebih tenang, udah punya waktunya, baru kita lihat. Oke, ini apa sih yang bikin saya tersinggung? Sikapnya, penolakannya, ada situasi yang tidak bisa berubah atau apanya? Harus berpikir. Kenapa? Tadi kan kita mau melawan emosi kita yang sama-sama di otak ini dengan kemampuan berpikir kita. Jadi kita memang harus lawan tuh Mams. Jadi kita harus telaah lagi, apa yang bikin aku marah nih sama anakku, merusak egoku. Ternyata pencapaian aku yang tidak tercapai, yang aku harapkan bisa ke anak, itu tidak tercapai lagi, atau apanya? Ya kan? Kadang-kadang yang bikin marah kan itu ke anak kan, sebenarnya itu kebutuhan kita, tapi kita pengen kebutuhan itu dipenuhin anak, tapi anaknya nggak mampu juga, ya sebenarnya salahnya ke kita. Dan yang terakhir adalah relax. Jadi kasih jeda dulu. Boleh Mas relaksasi atau pernafasan atau rekreasi atau keluar dulu dari rutinitas
dan yang terakhir yang gak kalah penting adalah yang tentunya beribadah. Jadi kita paham bahwa ibadah itu, spiritualitas itu pasti akan mempengaruhi tingkat ketenangan kita. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu mau ngapain lagi, ya istighfar. Udah jelas di agama kita ya istighfar itu untuk menenangkan diri kita gitu, untuk bikin kita lebih relax lagi. Udah itu terlebih dahulu. Oke, 3R ini. Nah, ini dari saya yang terakhir. Emosi akan menjadi bagian dari dalam diri kita. Rasakan dan terima kehadirannya. Kelola serta ekspresikan dengan tepat tanpa merugikan diri sendiri atau sekitar. Jadi emang seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya gak ada yang salah sih, mau mabuk juga duit-duitnya dia, yang rusak juga dia, tapi pada akhirnya itu akan membuat pola perilaku yang tidak sehat. Gitu maksudnya demikian. Mau ngamuk yang rusak dibanting handphone kita, tapi ternyata itu yang akan mempengaruhi perilaku kita dan juga orang yang ada di sekitar kita. Kitanya tahan, orang sekitar kita tidak tahan. Oke, nanti kita lanjut sesi tanya jawab ya. Oke, terima kasih semuanya. Untuk berkomunikasi lebih lanjut ada Instagram saya, boleh follow, boleh DM, tapi no hard feeling ya, nggak boleh ngambek kalau DM-nya lama dibales ya. Ini Mbak Anissa update status, update status tuh mungkin saya lagi capek, saya update tuh biar happy gitu kan, atau misalnya di tengah itu ini harus diupload ya, akhirnya saya upload. Jadi jangan ini upload terus, DM saya nggak dibacain, itu pasti karena saya belum bisa baca. Kalau baca pasti insya Allah akan saya balas gitu ya, nggak boleh baper ya. Terus ya no hard feeling dong. Habis itu ini admin kami, jadi boleh mau konsul, mau tanya, nanti bisa ketemu saya atau 3 psikolog lainnya, dan juga ini akun dari Anissa Psikologi. Oke, terima kasih semuanya, boleh minta tepuk tangannya dulu. Mas semangat ya. Kita sesi tanya jawab lagi. Saya kembalikan ke Miss Dia. Terima kasih. Thank you so much untuk Mbak Anissa yang sudah berbagi ilmu kepada CBS.